Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviarin Soima dengan NIM 666121095. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester manajemen strategi mengenai analisis organisasi publik, yaitu Untirta. Yang pertama ada visi dan misi Untirta. Visi Untirta sendiri adalah terwujudnya Untirta sebagai integrated smart and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Misi Untirta sendiri yaitu meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian, serta meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari integritas smart and green. Selanjutnya ada analisis visi dan misi Untirta. Visi Untirta sendiri sudah cukup baik karena berorientasi pada masa depan. Sedangkan misi Untirta juga sudah sangat sesuai dengan masa sekarang karena diwujudkan dengan kunci meningkatkan pada semua misinya. Kemudian ada tujuan Untirta, yaitu yang pertama tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung tinggi budaya lokal. Yang kedua, tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang ketiga, ada tercapainya hasil penelitian dan pengabdian. Yang keempat, ada terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing. Dan yang terakhir, ada terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang berintegrasi smart and green. Lalu di sini ada sasaran. Sasaran yang pertama yaitu meningkatkan daya saing lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dan soft skill yang memadai. Yang kedua, meningkatnya peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri. Yang ketiga, terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Yang keempat, terwujudnya program pascasarjana, prodi doktoral, dan penambahan prodi magister. Dan yang kelima, meningkatkan mahasiswa dengan lulusan cum laude 3,5 tahun. Adapun analisis tujuan dan sasaran Untirta sendiri, yaitu tujuannya dari kelima tujuan Untirta yang telah disebutkan tadi sudah sesuai dengan 3 misi yang ditetapkan oleh Untirta untuk dicapai. Sasarannya yaitu dari sasaran yang telah dijelaskan sudah sesuai dengan tujuan yang ada dengan menggambarkan lebih detail dan mengandung unsur smart. Selanjutnya analisis IFAS. Yang pertama ada faktor lingkungan internal. Kelebihannya itu Untirta memiliki akreditasi institusi unggul. Akreditasi A yang diraih oleh Untirta mulai dari tahun 2018. Bobotnya 0,15, rating 4, nilai 0,60. Memiliki dosen dengan jumlah dan kompetensi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma dengan bobot 0,18, rating 5, dan nilai 0,90. Selanjutnya ada telah tersedia evaluasi terhadap proses belajar mengajar di Untirta dengan bobot 0,14, rating 4, dan nilai 0,56. Dan yang terakhir ada sebagian besar dosen berada pada usia produktif, memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan diri dengan bobotnya 0,16, rating 5, dan nilai 0,80. Sehingga di total bobot 0,63 dan nilai 2,86. Sedangkan selanjutnya adalah kelemahannya. Kelemahannya yang pertama, masih rendahnya jumlah publikasi ilmiah baik yang dihasilkan dosen maupun mahasiswa. Bobot 0,15, rating 2, nilai 0,30. Yang kedua, masih adanya dosen yang belum menggunakan SPADA sebagai bahan ajar dengan bobot 0,09, rating 3, dan juga nilai 0,27. Yang kemudian masih minimnya minat mahasiswa yang aktif dengan bobot 0,07, rating 3, dan nilai 0,21. Selanjutnya, research sharing antar unit dan networking dengan alumni masih rendah dengan bobot 0,06, rating 2, dan nilai 0,12. Dengan ini total 0,37 dan nilai 3,7. Nilai IFAS dari Untirta adalah 3,76, yang artinya strategi yang diterapkan Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya internalnya. Selanjutnya ada faktor lingkungan eksternal, yaitu analisis EVAS sendiri. Yang pertama, peluang. Untirta sebagai satu-satunya universitas negeri di Provinsi Banten dengan bobot 0,15, rating 4, dan nilai 0,60. Yang kedua, luasnya lapangan pekerjaan baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Bobotnya 0,18, rating 5, dan nilai 0,90. Yang ketiga, ada tersedianya bantuan dana dari pemerintah dengan bobot 0,15, rating 4, dan nilai 0,60. Yang keempat, ada pemberlakuan globalisasi pendidikan memberikan peluang semakin besar terhadap sumber rekrutmen mahasiswa dengan bobot 0,13, rating 4, dan juga nilai 0,50. Subtotalnya yaitu bobot 0,61 dan nilai 2,62. Yang kedua ada ancaman. Ancamannya yaitu yang pertama, makin tingginya kompetensi lulusan mahasiswa di universitas lain dengan bobot 0,12, rating 2, dan nilai 0,24. Yang kedua, tuntutan masyarakat
pengguna lulusan akan kualifikasi dengan kompetensi yang semakin tidak saja tinggi tetapi juga tinggi dan spesifik. Bobotnya 0,07, rating 3 dan nilai 0,21. Yang ketiga ada perkembangan ilmu-ilmu sosial serta pemanfaatan teknologi dalam proses belajar dengan bobot 0,09, rating 3 dan nilai 0,27. Yang terakhir bermunculan perguruan tinggi nasional yang memiliki daya dukung yang lebih tinggi yaitu bobotnya 0,11, rating 2 dan nilai 0,22. Dengan ini totalnya bobot 1 dan nilai 3,56. Nilai EVAS dari Untirta dari 3,56 artinya strategi yang diterapkan Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya eksternalnya. Selanjutnya ada kuadran strategi. Berdasarkan hasil EVAS 3,56 dan IVAS 3,76 yang berada pada kuadran 1, maka diketahui kuadran strategi dari Untirta berada pada posisi di antara sumbu opportunity dan strength, yang berarti Untirta memiliki peluang eksternal dan kekuatan internal, sehingga strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Selanjutnya ada analisis matriks SWOT. Yang pertama ada SO, Strength dan Opportunity. Yang pertama yaitu mengeksploitasi pengalaman dan akreditasi maupun adanya pencitraan promosi perguruan melalui brosur, baliho, dan lain-lain. Penilaiannya 0,09 dengan rating 3 dan nilai 0,27. Yang selanjutnya adalah mendukung dosen Untirta pada usia produktif untuk mengembangkan diri dengan penilaian bobot 0,10, rating 3 dan juga nilai 0,30. Yang ketiga ada membangun kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian dengan penilaian bobot 0,09, rating 4 dan juga nilai 0,36. Slide selanjutnya ada analisis matriks SWOT yaitu WO. Yang pertama melakukan pelatihan dosen untuk dapat mengerti memaksimalkan teknologi dengan penilaian 0,10, rating 4 dan juga nilai 0,40. Yang kedua memaksimalkan pelatihan untuk penulisan artikel pada jurnal internasional dengan penilaian 0,12, rating 4 dan juga nilai 0,48. Yang ketiga ada mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana fasilitas laboratorium dengan penilaian bobot 0,10, rating 4 dan juga nilai 0,40. Selanjutnya ada analisis matriks SWOT yaitu ST. Yang pertama melakukan kerjasama dengan institusi untuk peserta didik mendapatkan sertifikat dengan penilaian bobot 0,10, rating 4 dan juga nilai 0,40. Yang kedua yaitu mengundang alumni yang telah bekerja untuk mempromosikan keunggulan kompetitif yang membantu mereka di dunia, kayak dengan bobot 0,09, rating 3 dan juga 0,27. Selanjutnya ada analisis matriks SWOT yaitu WT, weakness ataupun threat. Yang pertama yaitu membuat program kerjasama antar perguruan tinggi yang sudah maju dengan penilaian bobot 0,09, rating 4 dan juga nilai 0,38. Yang kedua ada memfasilitasi para dosen atau staf yang ingin meningkatkan level akademiknya dan membantu baik finansial maupun non-finansial dengan penilaian 0,12, rating 5 dan nilai 0,60. Selanjutnya ada menginterpretasikan nilai strategi matriks SWOT. Dari hasil analisis strategi SWOT pada slide sebelumnya, didapatkan total nilai yaitu 3,84 yang dimana berinterpretasi baik jika strategi tersebut diterapkan pada Untirta. Selanjutnya ada balance scorecard, yaitu yang pertama ada perspektif yang dilihat dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu di sampingnya ada objektivitas, tujuan, indikator kinerja utama, dan rencana tindak. Dilihat dari perspektif keuangan, objektivitasnya itu meningkatkan pengumpulan dana, tujuannya meningkatkan sumbangan, dan indikator kinerja utamanya itu jumlah dana yang diperoleh dari luar sumber rutin. Rencana tindaknya penyediaan anggaran. Yang kedua perspektif anggaran, meningkatnya keunggulan dan integritas dalam penelitian, publikasi, dan lain-lain. Tujuannya yaitu mendorong dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Indikator kinerja utamanya jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Rencana tindaknya yaitu dengan melakukan monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu perspektif proses internal. Program studi menghasilkan lulusan yang unggul. Tujuannya itu untuk mengembangkan kurikulum yang tanggap, modern, dan relevan. Indikator kinerja utamanya yaitu frekuensi pembaharuan kurikulum. Dan rencana tindaknya yaitu implementasi sistem pembelajaran daring serta penguatan kualitas konten. Dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu keunggulan dan integritas dalam penelitian. Tujuannya itu mengembangkan dan memelihara dan untuk menghargai unit-unit penelitian. Indikatornya yaitu jumlah kenaikan dana yang diberikan dan juga jumlah kegiatan yang dilakukan. Rencana tindaknya yaitu bantuan universitas berupa insentif untuk publikasi ilmiah, workshop, penulisan jurnal bereputasi.
Yang terakhir ada implementasi dan juga evaluasi. Implementasinya yaitu meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari integritas Smart and Green University. Nah, sedangkan evaluasinya yaitu organisasi Untirta ini perlu melakukan pemantauan secara rutin terkait pelayanan akademik yang diberikan oleh akademik kampus terhadap mahasiswanya dan memastikan SOP dan tujuan sudah terlaksana dengan baik oleh warga kampus Untirta. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.